Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 4 September 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1, ayat 9 sampai 14. Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Kolose bahwa mereka telah dilepaskan oleh Bapa dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan puteranya yang terkasih. Maka mereka hendaknya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan kebaikan, bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Maka kita semua akan mendapatkan kemuliaan yang datang dari Allah. Dan hendaknya umat selalu bersyukur kepada Bapa yang telah membuat umat di Kolose layak mendapat bagian yang telah ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Kita bersyukur dalam Kristus kita memiliki penebusan kita dan pengampunan dosa. Sedangkan pada bacaan Injil dikisahkan mengenai panggilan para murid yang terjadi di pantai Danau Genesaret. Ketika para nelayan turun untuk membasuh jalannya, ia naik ke dalam perahu, yakni perahu Simon, dan dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus mulai mengajar dari atas perahu. Setelah itu ia berbicara kepada Simon. Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tetapi Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah menebarkan jalannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Setelah dibantu oleh teman-temannya, mereka membawa perahu ke tepi dan mulai memisahkan ikan-ikan itu. Lalu Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Tetapi Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus terus memberikan nasihat dan mengingatkan akan kasih karunia Allah
agar orang-orang di Kolose benar-benar menjadi murid yang setia. Diingatkan bahwa Bapa telah melepaskan umatnya dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Maka diajak agar umat tidak hidup dalam kegelapan, tetapi dalam terang cahaya Tuhan, agar nantinya boleh masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Umat diajak meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita semua telah dibaptis menjadi anak-anak terang. Maka mari kita tinggalkan kegelapan manusia lama dan kita ganti dengan hidup baru sebagai anak-anak terang, ikut ke dalam kerajaan Sang Putra, yakni Yesus Kristus. Maka kita boleh bertanya, sudahkah aku hidup di dalam terang kerajaan Allah? Dari bacaan Injil bisa kita lihat beberapa hal. Yang pertama, Yesus bukanlah nelayan, ia anak tukang kayu. Tetapi ia memerintahkan agar Petrus dan teman-temannya menebarkan jala. Petrus pun protes, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap ikan." Namun ia kemudian menambahkan, "Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan hasilnya luar biasa. Logikanya, Petrus dan kawan-kawan yang pekerjaannya nelayan lebih tahu tempat di mana ikan berada, tempat kapan ikan muncul sehingga mendapatkan hasil. Namun lihat perkataan Simon Petrus, "Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Ketika mengikuti perintah Yesus, sabda dan kehendaknya akan melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Petrus tidak membantah kata-kata Yesus meskipun dalam hati mungkin jengkel. "Semalam-malaman kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena perintahmu, kata-katamu, akhirnya mendapatkan ikan." Seringkali kita hanya mengikuti kehendak kita, kurang mendengarkan suara Allah. Dan kalaupun diminta oleh Yesus, kita jarang melakukan karena pengalaman tidak menghasilkan. Maka kita belajar dari para murid. Meskipun Yesus bukan nelayan, maka ketika Petrus dan teman-teman mengikuti kehendak Allah, maka semuanya terjadi dan menghasilkan buah. Permenungan yang kedua, apakah aku selalu mendengarkan sabda Allah, sabda Yesus Sang Guru kita, ataukah kita bertahan pada kehendak kita, pandangan kita, pikiran kita? Setelah mereka menghela perahu-perahu, mengumpulkan ikan, dikatakan mereka meninggalkan semuanya lalu mengikuti Yesus.
Konsekuensi ikut Yesus adalah keluar dari zona nyaman. Para murid yang menjadi nelayan pokok dari kehidupannya ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Itu berarti ikut Yesus siap untuk melepaskan zona nyaman, melepaskan kehendak, egoisme, kedagingan, dan mengikuti Yesus. Sehingga akhirnya seperti para murid akan mendapatkan jaminannya. Dipanggil Yesus berarti berani dan siap meninggalkan semuanya dan ikut Yesus, tinggal bersamanya dan ambil bagian di dalam karya keselamatan. Sudahkah aku meninggalkan semuanya itu untuk ikut Yesus? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menyadarkan kami sebagai murid-murid-Mu yang setia, sebagai murid yang telah ditebus, sebagai murid yang harus berani meninggalkan zona nyaman. Kuatkan iman kami yang kadang lemah karena godaan-godaan dunia, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Kuatkan kami agar kami dalam situasi apapun tetap berpegang pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu, Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Yang memiliki beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau bantu untuk mengurai. Yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu usahanya agar berhasil. Agar akhirnya, meskipun mengalami banyak tantangan, umat-Mu, kami semua tetap beriman kepadamu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi orang Katolik sejati, warga negara sejati, dengan mendoakan tanah air kita, negara kita, dan pemerintahan kita, khususnya di kota Kudus ini, agar tetap kondusif, damai, aman, dan tentram. Terima kasih untuk semua usaha yang panjenengan berikan kepada gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh terus-menerus mendukung gereja dalam pewartaan. Saya ingatkan, Senin 8 September jam 6 sore kita akan mengadakan perayaan syukur ulang tahun gereja kita, paroki kita yang ke-86. Saya undang umat untuk bersyukur dalam Ekaristi yang dilanjutkan dengan ramah tamah di Aula Mandala Graha. Akan kita saksikan sejarah gereja kita, paroki kita, dan akan dimeriahkan dengan beberapa tarian, dan ada door prize yang menarik yang didukung oleh umat yang berbaik hati.
Maka kepada umat donatur yang menyediakan door prize, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau masih ada yang tergerak, silakan menghubungi saya. Kita terus berusaha agar paroki kita, gereja kita berkembang, berkontribusi bagi masyarakat dan dunia. Agar kita semakin Katolik dan apostolik. Mari bergandeng tangan, membangun gereja dan membangun dunia. Keterlibatan kita di tengah-tengah masyarakat menjadi bentuk konkret bahwa gereja peduli kepada dunia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.